Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safir Hafid. Di sini saya akan memberi laporan dalam bentuk video penjelasan tahapan dan kode yang digunakan untuk melakukan instalasi framework Laravel 8 beserta konfigurasi dasar yang meliputi satu, setting koneksi database, dan yang kedua, setting URL induk. Oke, kita mulai saja ya. Untuk instalasi framework Laravel 8, kita perlu untuk memiliki PHP versi 7.4 ke atas. Lalu yang kedua, kita juga memerlukan Composer ya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai Composer. Dan yang ketiga, kita harus memiliki text editor. Di sini biasanya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita mulai instalasinya saja. Pertama kita buka command prompt ya dengan Windows R. Oke, Windows R. Di sini muncul cmd, kita langsung oke. Selanjutnya kita pindah ke direktori yang kita inginkan. Di sini saya taruh di Y lalu ×2 dan enter. Oke, untuk instalasinya silahkan teman-teman ketikkan ya. Nah, ini dia Composer create project Laravel _Laravel ×2, lalu ini entah apa namanya ya. Kalau di keyboard biasanya di angka 6. Nah, lalu kita ketikkan versinya. Di sini kita mempelajari Laravel 8, tentu kita mengetikkan versi 8. Lalu spasi, kita tuliskan nama folder project kita. Di sini mungkin saya akan ketikkan project saya mungkin ya. Oke, project. Tidak boleh pakai spasi ya. Seperti ini ya. Saya enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti instalasi sedang berlangsung. Kita perlu menunggu agak lama ya, mungkin beberapa menit ya. Oke, kita tunggu. Oke, instalasinya sudah selesai. Cukup mudah kan. Selanjutnya kita pindah ke folder yang baru saja kita buat ya. Di sini saya rubah, saya pindah ke project saya. Nah, oke, sudah masuk ke project saya. Teman-teman pasti tahu caranya ya. Selanjutnya kita masuk ke text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan cara ketikkan code spasi titik ya. Di sini teman-teman perlu menuliskan titik di sini ya, karena jika teman-teman tidak menuliskan ini, maka folder yang dibuka oleh Visual Studio Code bukan pada project saya, melainkan pada folder sebelumnya yang telah teman-teman kerjakan. Oke, kita enter. Nah, sudah muncul ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja buka terminal di sini ya, bagian atas. Oke, kita klik terminal. Jika tidak ada, klik titik 3 ini, lalu di sini ada terminal. Oke, kita ke terminal, lalu new terminal.
Oke, untuk mencobanya kita bisa langsung ketikkan saja ya menggunakan PHP artisan serve. Oke, kita enter. Nah, di sini Laravel sudah dimulai dan kita dapat mengunjunginya di HTTP dan seterusnya ini ya. Kita coba copy lalu buka pada browser ya. Oke, kita pastikan di sini, enter. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti ini ya. Kita akan diarahkan ke Laravel dokumentasi ini ya. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk instalasinya. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan serta tahapan setting koneksi database. Untuk setting koneksi database sebenarnya cukup mudah juga karena ini masih dasar ya. Caranya kita buka terlebih dahulu tadi ya. Nah, pertama kita buka yang ini .env. Ini teman-teman bisa lihat kan di sini. Kita klik. Nah, lalu di sini akan muncul seperti ini ya. Untuk men-setting database kita hanya perlu mengubah di sebelah sini ya. Jadi kita ubah di DB connection-nya. Teman-teman bisa gunakan banyak database ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan MySQL ya tulis saja MySQL ya, jadi tidak perlu diganti. Atau kalau teman-teman menggunakan SQLite ya silakan tuliskan SQLite seperti ini. Tapi berhubung ini saya menggunakan MySQL, maka saya akan membuatnya tetap sama, yakni MySQL. Nah, selanjutnya untuk DB host silakan teman-teman sesuaikan ya hostnya. Lalu port di sini juga silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya masih sama karena menggunakan MySQL ya. Lalu DB database adalah nama database teman-teman. Di sini saya akan memberinya nama Laravel underscore 3. Nah, seperti ini. Lalu untuk username ini diisi dengan username PHP myadmin milik teman-teman, atau username kalau SQLite itu namanya apa ya, entahlah saya lupa. Dan passwordnya silahkan teman-teman isikan password dari PHP myadmin teman-teman, dengan catatan jika teman-teman menggunakan MySQL. Nah, di sini berhubung username serta password belum saya rubah di PHP myadmin saya, maka di sini tetap sama ya, username-nya root dan passwordnya kosong. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa aktifkan servernya ya. Apanya namanya? Apache menggunakan SAM atau Laragon juga bisa ya, serah kepada teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu database-nya, tapi ini hanya berlaku untuk di SAM saja ya. Jika teman-teman menggunakan Laragon, ketika teman-teman melakukan migrasi, maka database akan otomatis terbuat. Namun di sini saya menggunakan SAM sehingga saya perlu membuatnya secara manual. Untuk membuatnya kita buka command prompt ya, pakai Windows R. Kita buka cmd. Lalu di sini kita ketikkan MySQL min u. Lalu di sini nama username-nya ya, username saya root. Lalu main p atau password. Oke, kita enter. Passwordnya kosong, kita enter ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat database-nya dengan cara create database
tadi namanya apa ya, Laravel underscore 3. nah oke, kita enter. Sorry, kita tambahkan titik koma, jangan lupa. Oke. Nah, query oke. Dengan kata lain, database-nya telah jadi. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code, lalu kita buka terminal baru, pakai Ctrl C. Oke, selesai. Sorry, ini belum di save ya, kita save pakai Ctrl S, lalu kita buka terminal. Di sini ya, kita buka command prompt. Menggunakan PowerShell sebenarnya masih bisa ya teman-teman, hanya saja untuk Windows 10 ke atas akan ada banyak masalah mungkin ya, kalau kata dosen saya. Oke. Di sini selanjutnya kita bisa membuka, kita bisa mengetikkan PHP artisan Tinker ya, untuk membuka apa namanya, konsol interaktif. Nah, kita enter. Di sini sudah muncul ya, kita sudah masuk ke apa tadi namanya, konsol interaktif. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah sudah benar-benar terkoneksi, kita bisa ketikkan db, nah besar begini, lalu titik 2 ya, 2 kali, lalu connection huruf kecil. Nah, connection, lalu kita beri tanda kurung, selanjutnya kita buat tanda panah ya. Nah, seperti ini menggunakan min dan lebih dari, kurang dari. Lalu kita ketikkan get pod seperti ini, lalu kita berikan tanda kurung dan terakhir titik koma. Kita enter. Di sini salah ya, seharusnya bukan POD tapi PDO. Nah, seperti ini, titik koma lalu enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka berarti pengkoneksian sudah berhasil ya teman-teman. Oke, lalu untuk langkah terakhir, kita bisa keluarkan terlebih dahulu ya dari konsol interaktifnya, pakai Ctrl C. Nah, seperti ini ya, Ctrl C, lalu kita bisa ketikkan PHP artisan migrate. Nah, ini untuk migrasi data. Kita enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini tertulis migration table created successfully. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan MySQL dengan, nah berarti di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan MySQL dengan Laravel 8. Oke, kita ke soal selanjutnya ya, yakni setting URL induk. Untuk setting URL induk di sini cukup mudah ya, kita bisa kembali ke sini ya, kita cukup buka di config ya, config sebelah sini, lalu app.php kita buka. Selanjutnya kita scroll ke bawah hingga menemukan URL. Nah, di sini URL di baris ke-55. Di sini pada URL-nya http localhost, ini bisa teman-teman ganti ya. Di sini misalkan saya tambahkan my
project. Nah, lalu kita simpan dan selesai. Dengan ini maka URL induk dari Laravel 8 telah berubah menjadi ini ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk soal selanjutnya ya, nomor 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Mas Dimas dan juga Mas Anjit. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat rancangan database menggunakan teknologi migration beserta permodelannya mengacu pada studi kasus pada pertemuan kelima. Saya mendapat tugas dari kelompok nomor 2. Sini saya akan menjelaskan migration pada Laravel. Dalam konteks pengembangan web menggunakan framework Laravel, istilah migration mengacu pada proses perubahan struktur database. Migration digunakan untuk mengelola skema database dalam pengembangan aplikasi Laravel. Seperti ini contohnya. Saya akan menambahkan migration create produk barang. Otomatis langsung keluar. Nah, contohnya seperti itu. Terus di sini saya membuat create product table. Nah, di sini ID itu nama produk, string atau name itu sama juga nama produk. Teks atau deskripsi itu deskripsi produk. Image itu teks gambar produk. Terus plus itu harga produk. Timestamp itu kolom untuk menunjukkan waktu pembuatan dan perubahan data. Nah, di sini di bawah ini skema drop if exists product. Itu digunakan untuk menghapus tabel produk jika nanti diperlukan rollback pada migrasi. Di sini saya sudah membuat create categories table. Slug atau ini sebagai penanda kategori yang unik dapat digunakan URL. Skema drop if exists atau kategoris untuk menghapus tabel kategoris jika nanti diperlukan rollback pada migrasi. Saya sudah membuat create customers table atau tabel pelanggan. ID itu sebagai primary key table customer. Name itu nama pelanggan.
email itu alamat pelanggan, alamat email pelanggan. Password itu password phone number itu nomor pelanggan. Skema drop if exists customer itu untuk menghapus tabel customer jika nanti diperlukan rollback pada migrasi. Saya sudah membuat create order table atau tabel pesanan. Customers ID itu untuk menghubungkan tabel order dengan tabel customer. Total amount ini total harga barang. Status itu status pelanggan. Instant kolom untuk menunjukkan waktu pembuatan dan perubahan. Skema if exists order itu untuk menghapus tabel order jika nanti diperlukan rollback atau migrasi. Ini saya sudah membuat create order detail tabel atau detail pesanan. Product ID sebagai bagian key untuk menghubungkan tabel order detail dengan tabel produk. On delete ini menandakan bahwa data pada tabel produk dihapus, pada tabel order detail yang bernilai juga dihapus. Timestamp ini belum untuk menunjukkan waktu pembuatan perubahan data. Skema drop if exists atau order detail untuk menghapus tabel order detail jika nanti dibutuhkan pada migrasi. Nah, itu contohnya migration. Terus saya akan membuat model. Atau bisa ditulis ini. Nah, ini akan jadi otomatis jadi kan. Sini akan menjelaskan user pada model. Ada namanya alamat pelanggan,
password nomor alamat pelanggan, sini saya akan menjelaskan. Sini saya sudah membuat user model pada model. Nama pengguna, alamat email pengguna, password yang telah digunakan, admin, status admin atau bukan, password pengguna yang telah digunakan, remember token yang digunakan untuk mengingat ketika login, email verified at kolom akun casing menjadi DP dating yang menunjukkan sini saya sudah membuat font engine model. Tabel di PHP ini jadinya seperti ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjit Wayuti, akan melanjutkan dari Mas Kafet. Pertama-tama kita akan membuat database. Di sini saya kasih nama DB spasi barang dan kita create. Nah, sudah ada di list database. Nah, dari Mas Kafit kemarin sudah membuat mulai dari installing, kemudian konfigurasi Laravel 8 dengan nama projectnya yaitu project saya. Dan kali ini saya lanjutkan untuk pembuatan database sampai dengan migrasi. Nah, kita langsung masuk ke database-nya ya, env-nya. Kita lihat di DB database sudah saya rubah sesuai dengan database yang sudah saya buat tadi, yaitu db_barang. Kemudian kita mulai untuk migration. Untuk migration
Untuk bawaannya itu ada beberapa. Nah, kemudian kita nanti akan coba membuat migrasi dengan mengetikkan PHP artisan migration. Saya ulangi, untuk codingnya yaitu PHP artisan mix.2 migration kemudian namanya. Di sini saya kasih create KD barang. Oh, ini harusnya masuk yang ya, CD project saya lagi. Kita coba project saya, kemudian kita ulangi lagi untuk perintahnya di PHP artisan make.2 migration create ke KD barang. Ya, successfully sudah ada di paling bawah untuk migration yang baru kita buat. Di sini ada skema, ya, skema dari nanti tabel. Nah, sini kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Ada tabel, adalah tabel, string, kemudian kita masukkan number. Dan kita buat lagi tabel. Inside integer
user underscore ID ya, untuk menghubungkan ke user ID-nya. Kita buat lagi tabel. Forage. User ID. Nah, kita buat lagi untuk migration-nya. Kalau tadi KD barang, kita buat lagi yaitu post, untuk post. Nah, bersama seperti tadi, kita tambahkan beberapa sesuai yang kita inginkan untuk tabelnya. Kita tambahkan lagi
string, dan kita kasih untuk title, kita tambah lagi tabel, teks ya. Oke, sudah. Sampai di sini, kemudian kira-kira kalau ada yang perlu ditambahkan, tambahkan. Ini ada error di on delete. Kita cari. Oh ya, ada yang kurang kelihatannya. Di sini. Oh ya, betul. Sudah, kita save. Kemudian kita migrate untuk menghubungkan ke PHP MyAdmin database yang sudah kita buat tadi. Ya. Oke. Ada di sini, kira-kira sudah masuk ke database yang sudah kita buat tadi melalui PHP Artisan Migrate. Nah, untuk selanjutnya yaitu model itu ada di app. Ya, nanti kita cari untuk modelnya. Sudah cukup ya, tidak perlu kita tambah lagi. Itu ada di app, kemudian models. Nah, di models itu nanti ada user. Kalau kita mau buat lagi berarti kita harus make model dengan nama baru, kemudian kita buat variable-nya. Variable itu nama ya, untuk yang kita isi nanti, yang bisa kita isi.